Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 24. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah alam rahasia di wilayah Sulong, seseorang sedang menjalankan sebuah teknik rahasia meramal tertentu. Entah berapa lama dia menjalankan teknik rahasia ini. Akhirnya, setelah dirinya mendapatkan sesuatu, orang itu segera berteriak, "Seseorang, kemarilah!" Segera seorang murid datang dan memberi hormat. "Penatua, apa perintah Anda?" tanya murid itu. Penatua itu lalu dengan antusias berkata, "Setelah menghitung selama berbulan-bulan, aku akhirnya bisa melihat sekilas sudut masa depan Sulong kita. Dua naga akan lahir dan naga leluhur akan bangkit. Cepat beritahu semua orang tentang ramalan ini secepatnya." Murid yang mendengar perkataan tetua itu segera berlari keluar dengan antusias untuk memberitahu semua orang tentang ramalan ini. Segera, ramalan itu menyebar ke semua wilayah Sulong dan wilayah di sekitarnya. Itu bahkan sampai ke Bayuer yang ada di Kerajaan Phoenix. Dua naga akan lahir dan naga leluhur akan bangkit. Omongannya besar sekali, gumam Bayuer. Bayuer sekarang sedang melatih sebuah teknik serangan. Bayuer mengumpulkan energi api di tangannya. Energi api itu juga tercampur dengan energi naga yang sebelumnya diberikan oleh Chun Xiao, yang mana itu diambil dari Xiao Chen saat itu. Setelah campuran kedua energi itu terkonsentrasi, Bayuer segera menembakkannya. Boom! Sebuah gunung batu langsung hancur karenanya. Pelayan di belakang Bayuer yang melihat hal itu, matanya langsung berbinar. "Yang mulia sungguh hebat, selamat atas terobosannya," puji pelayan itu. Tapi Bayuer tidak terbuai oleh pujian pelayan itu. "Aku hanya berada di tahap awal. Terima kasih pada Tuan Muda Chun Xiao karena telah memberiku energi naga ini. Bagaimanapun, jika bukan karena energi naga ini, entah berapa lama aku bisa menerobos. Jadi, kenapa kamu menemuiku? Apakah telah terjadi sesuatu?" tanya Bayuer pada pelayan itu. Pelayan itu pun segera membungkuk dan menjawab, "Yang mulia, garis depan telah melapor. Kerajaan Naga telah secara resmi menyatakan perang ke Kerajaan Macan Putih dan Kerajaan Kura-Kura Hitam." Setelah mendengar berita itu, ekspresi Bayuer menjadi serius. Ada yang salah dengan perkembangan ini. 4 kerajaan binatang suci telah menjaga keseimbangan selama ratusan tahun. Tidak ada alasan untuk mematahkan keseimbangan ini dengan mudah. Mungkinkah ada kekuatan di balik layar yang mendorong perkembangan ini? Gumam Bayuer. Pelayan yang mendengar gumaman itu segera memberikan pujian lagi. "Yang mulia memang berpengetahuan seperti dewa. Menurut berita dari garis depan, memang ada banyak master misterius di pasukan kerajaan naga yang asal-usulnya tidak jelas." Mendengar perkataan pelayan itu, Bayuer langsung berpikir keras lagi. Saat ini ayah Bayuer atau Raja Kerajaan Phoenix masih dalam pengasingan. Jadi Bayuer tidak punya pilihan lain selain mengambil semua urusan di Kerajaan Phoenix. Bayuer berpikir sekarang bukan saatnya untuk mengambil tindakan besar apapun. Bayuer berencana menunggu ayahnya membuat terobosan dalam kultivasinya terlebih dahulu. Tapi pada saat yang bersamaan, jika Kerajaan Naga berhasil mencaplok 2 kerajaan lainnya, itu akan menjadi hal yang sangat buruk bagi Kerajaan Phoenix miliknya. Jadi setelah berpikir untuk beberapa saat, Bayuer segera mengambil keputusan. "Sampaikan perintahku, panggil semua jenderal ke istana. Kita harus bergabung dengan Kerajaan Macan Putih dan Kerajaan Kura-Kura Hitam untuk melawan Kerajaan Naga," perintah Bayuer. "Baik, Yang Mulia,"
jawab pelayan itu. Kemudian dia segera pergi untuk menyampaikan perintah Bai Yu'er. Setelah pelayan itu pergi, Bai Yu'er merenung lagi. Bai Yu'er sebenarnya masih sedikit ragu dengan keputusannya itu. Jadi setelah berpikir sejenak, Bai Yu'er segera mengambil sebuah giok komunikasi untuk menghubungi seseorang. Sementara itu di kediaman Jun Xiao di keluarga Jun, Jun Linglong saat ini sedang berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu. Sebelum Jun Xiao mengasingkan diri, Jun Xiao meminta Jun Linglong untuk membuatkannya beberapa hidangan kesukaannya setelah Jun Xiao keluar dari pengasingan. Jun Linglong tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Jadi saat ini Jun Linglong sedang berlatih keras untuk memuaskan selera makan tuannya itu. Inilah beberapa scene saat Jun Linglong sedang berlatih memasak. Tepat saat Jun Linglong sedang berkonsentrasi memasak, tiba-tiba kring 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 kring. Sebuah pesan dari giok komunikasinya membuat konsentrasinya buyar. Hal itu membuat Jun Linglong tersandung kakinya sendiri dan bruk. Semua bahan makanan yang dibawanya terjatuh berserakan di lantai. Jun Linglong hanya bisa berbaring di lantai dengan pasrah. Setelah membuka pesan itu, ternyata Bai Yu'er lah yang sedang mencari bantuan karena ada yang tidak beres dengan kerajaan naga. Dengan sedikit kesal, Jun Linglong membalas pesan Bai Yu'er itu. "Aku mengerti," jawabnya dengan singkat. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Sebagai tambahan informasi, semua bahan yang berserakan tadi tidaklah terbuang sia-sia. Bahan-bahan itu diberikan pada hewan peliharaan Jun Xiao, yaitu si singa berkepala 9. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata, bye.